Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam Bina Iman hari ini, di mana kita masih di dalam tema kepenuhan di dalam Roh Kudus atau hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Dan kita belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-12, dan hari ini kita akan berfokus kepada ayat yang ke-10, bagian A, dan yang akan saya beri judul dalam renungan ini adalah karunia mujizat. Dalam firman Tuhan tertulis demikian, kepada yang seorang, roh yaitu Roh Kudus, memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Nah, kita melihat di sini bahwa pekerjaan Roh Kudus itu melalui orang percaya adalah untuk menyatakan kepada dunia akan pribadi Tuhan. Dan salah satunya adalah melalui kuasanya atau karunia-Nya. Dan kita tahu bahwa ada banyak karunia yang Tuhan berikan, dan salah satunya ini adalah mujizat. Nah, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan mujizat ini. Di dalam 1 Korintus 12 ini, di dalam bahasa aslinya, tertulis adalah dunamis energema, yaitu berarti adalah satu kuasa yang terus bergerak dan aktif untuk menyatakan suatu hal yang penuh dengan kekuatan yang akan bisa menolong atau melakukan sesuatu hal bagi orang lain. Dan memang karunia itu berbeda dengan anugerah. Grace ya, itu different from gifts. Jadi dalam hal ini, karunia ini memang Tuhan nyatakan oleh orang percaya untuk supaya menyatakan kepada mereka siapa Tuhan yang sebenarnya. Nah, jadi mujizat ini adalah satu yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita untuk kita bisa menyatakan kepada dunia sesuatu yang supranatural. Jadi mujizat ini berbeda dengan hal-hal yang natural. Dia yang akan menimbulkan satu kesan wow di dalam apa yang terjadi. Seperti contoh misalnya, saya memiliki seorang kesaksian teman saya yang dia memiliki penyakit kanker darah, yang oleh dokter sudah dinyatakan tidak bisa sembuh, tapi kemudian setelah dilakukan satu usaha dengan obat yang tidak berhasil, atau tidak diketahui hasilnya, atau hasilnya cenderung buruk, dia berdoa, dan oleh kuasa mujizat Tuhan, ternyata penyakit kanker darahnya bisa sembuh 100%, dan dia hidup sampai hari ini untuk menyaksikannya. Jadi ketika hal yang natural itu, yang sudah manusia pikirkan, yang sudah dilakukan tidak berhasil, kemudian terjadi sesuatu hal yang di luar hal-hal natural itu, itulah mujizat Tuhan. Nah, seperti yang Yesus juga lakukan di dalam banyak perkara ketika dia ada di bumi ini. Seperti Yesus menyembuhkan orang kusta, di mana pada zaman itu, belum seperti pengobatan sekarang, penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya. Tapi ada orang-orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, ya, dia sudah hopeless, tetapi dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, dia bisa sembuh seketika itu juga. Orang yang lumpuh, ya, yang ada di kolam Bethesda, dan juga ada yang di Kapernaum, ya, orang-orang yang sakit, yang tidak bisa tertolong. Tapi yang terlebih luar biasa adalah ketika Yesus melakukan mujizat yang membawa orang dari kematian menjadi kehidupan. Seperti Lazarus, di mana sudah dinyatakan mati, benar-benar mati karena sudah beberapa hari mayatnya sudah dikuburkan, tetapi kemudian Tuhan Yesus melakukan mujizat di situ, ya. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan alam natural, itulah yang dinamakan mujizat. Nah, bagaimana itu bisa terjadi melalui orang percaya? Tuhan minta supaya kita yang pertama, namanya Roh Kudus ini roh kebenaran, kita harus hidup dalam kebenaran firman. Senantiasa firman Tuhan itu kita simpan, kita lakukan juga dalam hidup kita. Dan kemudian juga Roh Kudus itu dikatakan roh yang kudus. Ketika kita dalam kekudusan dan keintiman dengan Dia, maka pada waktu-waktu tertentu Tuhan bisa memakai melalui kita karunia itu. Salah satunya adalah mujizat. Dan Dia bisa menggunakan itu untuk menyatakan pada orang sekitar kita yang belum percaya Tuhan, betapa Dia adalah Tuhan yang hidup. Jadi tujuan Tuhan memberikan karunia ini melalui Roh Kudus untuk menyatakan melalui Roh-Nya yang kudus bahwa Dia mampu bekerja untuk Dia membuktikan pada dunia bahwa dunia yang natural ini masih tidak berarti apa-apa
tanpa Tuhan yang bisa melakukan hal yang supernatural itu. Dan Dia mau melakukan itu melalui hidup kita, saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita mau bangun iman kita mau bangun pelayanan kita untuk kita melakukan karya Tuhan melalui Roh Kudus dengan karunia-karunia. Dan hari ini kita sudah belajar tentang karunia mujizat. Kiranya Tuhan memberkati Anda dengan pelayanan Anda. Tuhan memberkati. Amin.